Sebelumnya, Nick pergi ke bar untuk minum dan main game bersama Margot adiknya, di mana bar tersebut adalah milik mereka berdua. Lalu telepon berbunyi. Telepon itu untuk Nick. Setelah itu, Nick langsung bergegas pulang. Kemudian di rumahnya Nick menemukan meja yang sudah hancur. Nick pun langsung memanggil polisi. Nick bilang dia tidak mudah panik. Kemudian detektif meminta izin untuk memeriksa rumahnya. Dan tentu saja Nick pun kemudian diinterogasi. Setelah itu, detektif menyuruh Nick untuk mengabari mertuanya. Nick berbincang dengan Margot, dan tentu saja Margot pun sepaham dengan Nick karena kejadian ini menurut mereka sangat aneh. Terlihat detektif kembali ke rumah Nick. Sebelum masuk, detektif didatangi wanita yang mengaku sahabatnya Amy. Akhirnya pihak kepolisian menemukan sebuah clue yang belum diketahui isinya. Kemudian diperlihatkan Nick dan mertuanya jumpa pers. Tak banyak yang dikatakan Nick. Intinya, kemudian orang tua Amy pun berbicara. Setelah itu terlihat orang tua Amy memberikan informasi kepada pihak kepolisian tentang kekerasan yang dialami Amy dengan mantan kekasihnya. Kemudian terlihat Nick yang sedang menelepon. Dia berada di rumah ayahnya. Dan tiba-tiba Nick terkejut dan tentu saja kecewa karena merasa diikuti. Dan di sini bisa disimpulkan kalau detektif sepertinya mencurigai Nick. Tak lama Nick pun langsung meninggalkan mereka. Amy sedang menceritakan awal pertemuan dengan Nick suaminya. Dan di awal pertemuannya, sepertinya mereka langsung mempunyai chemistry yang baik. Amy begitu bahagia. I'm so crazy, stupid, happy. Ini momen Amy mengadakan pameran karyanya. Dan saat sedang diwawancara, Nick datang dan memuji-muji Amy. Lalu, di sana, Nick pun langsung melamarnya. And then, wasn't so bad anymore. Amazing fucking Amy is getting fucking married. That's how the night started. Terlihat mereka mengunjungi perpustakaan. Amy bilang, With us, 2 years, it's just good. terlihat orang-orang berkumpul untuk memberikan dukungan kepada Nick. Namun di sisi lain, detektif melihat Nick dengan curiga. Kemudian Margot mengatakan, You look like hammered shit. Thank you. setelah itu terlihat orang-orang mencari Amy. Begitupun dengan Nick dan mertuanya. Kemudian terlihat Margot melihat berita yang menjelekkan Nick. Tak lama Nick datang dan mengatakan tentang kecurigaan mereka kepadanya. Kemudian kita diperlihatkan Nick yang didatangi seorang perempuan. Kalau dilihat dari obrolannya, sepertinya mereka mempunyai hubungan yang khusus. Amy kembali menceritakan kejadian di mana mereka sedang resesi. Amy menceritakan masalahnya di kantor dan dia dipecat. Dan ternyata di sana Nick pun mengatakan hal yang sama. Alhamdulillahnya mereka saling menguatkan. Keesokan harinya terlihat permasalahan pun mulai muncul di kehidupan mereka. What are you talking about? You are spending a lot. Terlihat Amy dan Nick meninggalkan rumahnya karena No money, no jobs, no prospects. dan pindah ke Missouri, tempat kelahiran Nick. Tentu saja Nick senang, namun tidak dengan Amy. Kemudian Amy mengatakan, I feel like I could disappear. salah satu alasan kepindahan mereka yaitu untuk merawat ibunya Nick yang menderita kanker. Namun sayangnya tidak lama ibunya pun meninggal. Terlihat Nick yang mulai berubah dan sering meninggalkan Amy di rumah. Tentu saja itu membuat Amy tidak senang.
Amy kemudian menceritakan keinginannya mempunyai anak, tapi sayangnya Nick di sini menolak. Mereka pun bertengkar, dan kemudian What scared me was how much he wanted to hurt me more. terlihat pihak kepolisian menemui seseorang untuk mencari info tentang Amy. Dia mengatakan kalau Amy mencari pistol. She wanted a gun. It was Valentine's Day. Dan benar saja, Amy menceritakan kalau dia membeli pistol. Nick ingin Amy pergi, namun tidak ingin bercerai. Amy In his mind, bilang, I'm the owner of his bar, his only line of credit, the bitch with the prenup. Margo memergoki Nick yang berselingkuh. Dia pun tentu saja marah. You lied to me for over a year, Nick. I was scared for you before, and now I'm fucking petrified. Setelah itu, mereka melihat berita. Sociopath to behave normally in this situation because it's the most abnormal situation in the but of course I've defended. Kemudian terlihat polisi yang menemukan bukti darah dan diindikasikan ini diakibatkan benda tumpul. Kemudian terlihat Nick yang sedang menghadiri acara untuk Amy. Tiba-tiba seorang wanita datang. Dan pernyataan itu membuat Nick bergegas meninggalkan acara itu. Nick bilang, perempuan itu gila. Namun detektif memberikan foto kalau mereka sepertinya berteman dengan baik. Kemudian detektif pun memberikan bukti-bukti keuangan dan asuransi Amy. Dan tentu saja itu sangat menyudutkan Nick. Seperti mengingat sesuatu, kemudian Nick pergi ke gudang. Dan ternyata di sana sudah menumpuk barang-barang. Dan tentu saja ini yang dibahas detektif tentang catatan keuangan Nick yang menyudutkannya. Dan apa maksud Amy sebenarnya? Kemudian terlihat detektif menemukan buku diari Amy. I am so much happier now that I'm dead. Dan tentu saja ini rencana Amy, menghilang dan dianggap mati. Dia ingin Nick dipenjara. And my lazy, lying, cheating, oblivious husband will go to prison for my murder. Terlihat Amy yang menciptakan masalah keuangan untuk Nick. Amy pun mencari banyak info tentang kasus pembunuhan. Perempuan yang mengatakan Amy hamil ternyata hanya orang baru yang baru dikenal Amy. Amy pun bercerita tentang kekerasan yang dialaminya. Dan ternyata saat Nick menandatangani asuransi kematian Amy, Nick tidak dalam keadaan fokus. Dan ternyata si Amy pun memalsukan kehamilannya untuk menarik simpati keluarga. Tentu saja di buku diary Amy, di dalamnya diceritakan tentang kekerasan dan ketakutan Amy. Amy pun mengambil darah untuk dijadikan bukti dan menaruhnya di benda tumpul, lalu membakarnya, seolah berusaha untuk dihilangkan. Lalu Amy pun membeli mobil sederhana. Amy kemudian menyimpan clue. Barang yang ada di gudang, tentu saja itu adalah perbuatan Amy. Amy berharap orang-orang membenci Nick. For killing his beautiful pregnant wife. Amy pun kemudian merubah penampilannya. Defining compliment. Amy berada di sebuah penginapan. Lalu kembali ke Nick yang membawa Margo untuk melihat peralatan yang dibeli Amy di gudang. Kemudian Margo pun membawa hadiahnya, yang ternyata isinya sepasang boneka dan surat bertuliskan, Up, sit back and relax, because you are done. tentu saja Nick tahu kalau itu perbuatan Amy untuk menjebaknya. Satu hari Amy menghilang, terlihat Amy menuliskan semua rencana di kalender. Kemudian Amy ketemu tetangga barunya. See you around. You will. Terlihat Amy melihat Nick di berita. Setelah itu, Amy bersantai di kolam renang bersama tetangganya. Lalu, Amy menceritakan suaminya yang berselingkuh dengan gadis muda. Kita diperlihatkan Nick menemui temannya yang berprofesi sebagai pengacara. A gun. I have been sitting by the phone, my friend. Namanya Tanner, dan dia mentertawakan cerita Nick. Laughing me out of the building. No, are you kidding me? I'm in. No, I believe you. This is the craziest thing I've ever heard. Tanner bilang dia akan merubah pandangan warga terhadap Amy dan melihat dirinya sebagai penipu kelas atas. Pengacara itu bilang It has to be someone out there that she screwed with it. dan mencari petunjuk. Nick pun menemui Tommy. Tommy adalah mantan pacarnya yang difitnah Amy tentang kasus pemerkosaan terhadap Amy. Dan saat Tommy menceritakan kasusnya dulu, ternyata tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami Nick. Tommy bilang, It looks like I tied Amy to my bed and raped her. kemudian terlihat Amy sedang melihat berita tentang dirinya. Kemudian Amy melaporkan barang yang berada di gudang Margo. Near the woodshed on the property of one Margot Dunn.
Kemudian Nick kembali menemui mantannya Amy dan menanyakan tentang surat yang selalu dikirim meskipun Amy sudah dinyatakan hilang. Namun kali ini tidak membuahkan hasil. Mr. Collins. Kembali ke detektif yang kembali melihat buku diari Amy. Untuk kali ini dia mulai merasa ragu. Well, why didn't he make sure it actually burned? Why did he go to his dad's house to burn it? The whole thing just feels hinky. Tanner menemui Nick dan Nick menjelaskan kronologi kejadiannya. Blood in the house, credit cards, life insurance. Fakes her own death, frames me for it. Terlihat Amy yang sedang bermain golf. Tidak disengaja, Amy menjatuhkan uangnya. Money bags. I thought you said you were broke. Kemudian Tanner meminta agar Nick mengaku tentang perselingkuhannya di acara talk show. People are gonna hate. And then they will forgive you. A guy admitting that he's a gigantic asshole. Terlihat Amy yang sedang membersihkan sidik jarinya. Tiba-tiba tetangganya datang dan mencari uang yang disembunyikan Amy. Dan ternyata tetangganya telah mengetahui penyamarannya. Holy shit. Karena tak punya uang, kemudian Amy tidur di mobil. Entah siapa yang ditelepon. Namun di situ Amy terlihat panik. Terlihat Nick yang sedang bersiap untuk menghadiri talk show. Ternyata yang ditelepon Amy adalah Colin dan meminta untuk menemuinya. Dia bilang keguguran dan bilang, Is it wrong to want Nick to go to prison? lalu Colin pun memberikan tempat untuk Amy tinggal. Kemudian saat mereka pergi, Amy melihat berita di mana Andy selingkuhan Nick. Di situ Andy mengakui perselingkuhannya dan meminta maaf. Tanner menyarankan untuk membatalkan talk show. Namun di sini Nick memaksa untuk tetap melakukannya. Dan sepertinya semuanya berjalan dengan baik. Seriously, I can't believe how fucking good you were. Colin dan Amy tiba di rumah. Colin tentu saja memberikan fasilitas yang mewah. The bathtub has a massage set. There's robes and towels. The shower has steam. The floors are heated. Just dial to your liking. Lalu Colin I'm bilang, so happy that you are here. keesokan harinya Colin kembali datang memberikan apa yang dibutuhkan Amy. Lalu bergegas pergi. I am looking forward to my reunion with Amy Elliott. Nick dan Margot melihat talk show-nya. Good evening. I'm Sharon Sheen. Begitupun dengan Amy dan Colin. Namun ekspresi Amy berubah ketika Nick mengatakan, I did not kill my wife. Nick pun diminta untuk berbicara di depan kamera untuk Amy. Tiba-tiba detektif datang membawa surat perintah untuk menggeledah rumahnya dan gudang kayu. Dan polisi pun kemudian menangkap Margot. Tentu saja Nick dan Tanner langsung datang ke kantor polisi. Tanner bilang, Without a body, without a murder weapon, their only hope is a confession. Nick diinterogasi, didampingi pengacaranya. Kemudian detektif memberitahu isi diari Amy. Dan di lembaran terakhir, This man may kill me. kemudian detektif memberikan barang bukti yang lain. Dan akhirnya, under arrest for the murder of your wife, Amy Elliott What about my Dunn. side? Nick! terlihat Amy yang merubah kembali penampilannya. Mereka pun terlihat semakin dekat. Saat Colin akan pergi, tadi sangka Amy menggigitnya. Amy di situ mengacak-acak bajunya. Dan saat keluar, dari CCTV terlihat Colin membersihkan darah di bibirnya dan membetulkan bajunya. Dan saat Colin pergi, Amy melakukan ini. Akhirnya Margot dan Nick dibebaskan dan bisa bersantai di rumah untuk menyiapkan persidangan. Amy terlihat sedang memainkan tali di pergelangan tangannya dan kemudian Colin pun pulang. Setelah itu, Amy di sini membunuhnya. Amy akhirnya kembali pulang dengan bersimbah darah di tubuhnya. Fucking bitch. Amy pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Dirasa cukup baik, kemudian Amy diinterogasi untuk membantu pihak kepolisian. Dan Amy pun mulai menceritakan kronologisnya. There were cameras everywhere. Please find us. Kemudian polisi satu lagi berbincang dengan Nick. Slit his throat with a box cutter. How'd she manage to get hold of a box cutter? He had her tied up the whole time. Namun kemudian Amy berkata kalau Nick. Nick didn't want a baby. Di sini detektif pun mulai mencurigai dengan apa yang dinyatakan Amy. Is done. Going home with your husband. You've been very brave.
We're finished. Mereka pun pulang. Terlihat orang-orang yang senang menyambut mereka. Kemudian Nick pun meminta untuk berhenti berpura-pura dan menceritakan yang sebenarnya. Namun tentu saja Amy kembali membual. Dan ketika Amy meminta tidur bareng, Nick bahkan menolaknya. Terlihat Amy yang kini mempunyai banyak fans. Namun Nick terlihat tidak terlalu senang. When two people love each other and can't make that work. Kemudian terlihat Tanner, detektif, Margot dan Nick berbincang. Nick bilang kalau Amy membunuh Colin. Kemudian mereka melihat Amy di TV. Kemudian pamit. Kemudian Nick meminta detektif untuk memeriksa kembali. Cases with the feds now, they're done. That doesn't mean you have to be done. It does. Terlihat Nick sedang melihat keluar rumah. Dan tentu saja masih ramai dengan media. Tadi sangka Amy datang membuat Nick kaget. Amy pun mengantarkan tidur dan bilang, I would never, ever hurt you. Calculating, murderous, psychopath. mereka pun berlatih untuk wawancara nanti. Kemudian Amy memberikan hadiah Nick. Tentu saja Nick marah karena dia tidak pernah menyentuh Amy. Killed for you. Who else can say that? Terlihat Margot yang begitu frustasi setelah diberitahu kalau Amy hamil. Margot bilang, You're breaking my heart. namun di sini Nick hanya meminta dukungan. Setelah itu, di wawancara Nick mengatakan, We're gonna be parents.